Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Faransa dari jurusan Teknik Geologi Kampus Indralaya dengan NIM 0307 1282025 Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sedimen. Secara pengertian, struktur sedimen termasuk ke dalam struktur primer, yaitu struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan atau pada saat sedimentasi. Struktur sedimen itu dibagi menjadi 4: struktur sedimen pengendapan, erosional, pasca pengendapan, dan biogenik. Nah, yang pertama yaitu struktur sedimen pengendapan yang terjadi pada saat pengendapan batuan sedimen. Nah, contoh-contoh strukturnya itu kayak perlapisan atau laminasi, yang mana bidang kesamaan waktu yang dapat ditunjukkan oleh perbedaan besar butir atau warna dari bahan penyusunnya disebut perlapisan bila tebalnya lebih dari 1 cm dan laminasi bila tebalnya kurang dari 1 cm. Lanjut, ada macam-macam perlapisan laminasi sendiri, yaitu ada laminasi sejajar, laminasi silang siur atau cross bedding, lalu ada graded bedding. Nah, parallel bedding atau laminasi sejajar itu tersusun secara horizontal dan saling sejajar satu dengan yang lainnya. Nah, kalau cross bedding itu terpotong pada bagian atasnya. Lalu grade bedding itu perlapisan batuan yang dibentuk oleh gradasi butir yang makin halus ke arah atas atau semakin kasar mengarah ke atas semakin kasar. Nah, normal graded bedding dapat dipakai untuk menentukan top atau bottom lapisan batuan. Nah, selanjutnya ada struktur gelembur gelombang atau current ripple, yang mana bentuk permukaannya perlapisan bergelombang karena adanya arus sedimentasi. Selanjutnya ada mud crack, bentuk retakan poligonal pada permukaan lapisan lumpur atau mud. Lalu ada rain mark atau kenampakan pada permukaan sedimen karena tetesan air hujan. Lalu ada struktur sedimen erosional, yang mana struktur ini terjadi akibat proses erosi pada saat pengendapan batuan sedimen tersebut. Nah, contoh-contohnya itu ada flood cast atau yang mana terbentuk seperti seruling dan terdapat pada dasar suatu lapisan, dapat dipakai untuk menentukan arus purba. Lalu ada contoh lainnya kayak group marks, gutter cast, impact marks, channels, and scours. Lalu sedimen pasca pengendapan yang terjadi setelah pengendapan batuan sedimen tersebut. Nah, contoh-contohnya tuh kayak load cast, convolute bedding, sandstone dike. Nah, kalau load cast itu lapisan yang dipengaruhi beban sedimen di atasnya, terbentuknya karena ada pengaruh beban di atasnya. Nah, kalau convolute bedding bentuk liukan pada batuan sedimen akibat proses deformasi. Kalau sandstone dike sendiri yang terinjeksikan pada lapisan sedimen di atasnya akibat proses deformasi. Lalu selanjutnya ada struktur sedimen biogenik yang terjadi akibat proses biogenik atau organisme. Contohnya itu kayak fosil jejak. Nah, fosil jejak sendiri ada macam-macamnya kayak tracks, trail, burrow, mold, cast. Nah, kalau tracks itu jejak berupa tanpa organisme. Kalau trails berupa seretan bagian tubuh organisme. Kalau burrow, lubang atau bahan galian hasil aktivitas organisme. Nah, mold, cetakan bagian tubuh organisme. Nah, kalau cast itu cetakan dari mold tadi. Nah, ini gambar dari cross bedding, yaitu ada kayak tabular set, wedge set, trough set, dan hammocky cross bedding. Tuh, kalau yang A itu kan tabular set, yang B itu wedge set, yang C itu trough set, dan yang D ini hammocky. Lalu ada struktur set. Lalu selanjutnya itu ini adalah contoh gambar ripple structure, yang mana A ini dingoid,
current ripples, yang B transverse current ripples, yang C itu oscillation ripples, dan yang D itu ripple drift bed. Nah, ini gambar dari case pada bagian bawah lapisan. Soalnya itu ini gambar dari hubungan trace fosil terhadap fesies, sedimen, dan zona kedalaman di lautan. Struktur sedimen sendiri dapat digunakan untuk menentukan top dan bottom suatu lapisan sedimen, arah arus purba, dan menginterpretasikan lingkungan pengendapan. Kayak gini contohnya untuk menentukan top dan bottom tadi. Sekian mungkin materi yang saya sampaikan. Sampai di sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.